Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pharma Kreatif TV, official YouTube channel dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Bersama saya, Yan Hafid. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal timbangan gram dan juga timbangan miligram, serta anak timbangan apa saja yang nantinya akan digunakan dan bagaimana cara menimbangnya. Jangan kemana-mana, S3, simak sampai selesai. Ya, ini adalah timbangan gram yang nantinya kalian akan gunakan selama praktikum resep di laboratorium resep ya. Kita perkenalan dulu bagian-bagiannya yang nantinya mungkin akan berfungsi dan akan bermanfaat untuk kedepannya setelah kalian tahu ya. Yang pertama adalah dari yang mur bagian bawah. Ini adalah mengatur tinggi dari timbangannya, jadi bisa tegak ataupun bisa landai ya. Jadi kalau ini kan bisa diputar nih. Jadi kalau misalnya diputar nanti bisa mengangkat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti miring si timbangannya ya. Kemudian setelah itu ada tuas yang digunakan untuk mengecek apakah sudah setara ataupun pada saat menimbang ini harus diputar ya. Nanti memutarnya dengan tangan kiri. Jadi diputarnya ke sebelah kanan, arahnya ke sebelah kanan. Seperti ini ya. Sebelum digunakan nantinya si timbangan ini harus ditara terlebih dahulu ya, disetarakan. Kemudian setelah dari sini ini adalah piringan namanya. Piringan ini adalah alas ya untuk nanti bahan ditimbang. Jadi piringan ini kan paling bawah. Nah nanti kalian pada saat menyetarakan atau pada saat menimbang harus dialasi dengan perkamen. Karena ini timbangan gram maka menggunakan perkamennya adalah perkamen yang besar. Ini adalah alasnya. Jadi nanti di sebelah kiri, ini sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini nanti ada anak timbangan, yang di sebelah kanan ini adalah untuk zatnya atau obatnya ya. Next berlanjut adalah ke ini namanya skala. Jadi ketika ini diangkat, misalnya ini saya contohkan ini diangkat. Nah kalau dia berada di tengah-tengah, artinya dia seimbang. Kalau misalnya nanti ada gejok kanan atau kiri, ini skalanya akan berubah ya. Nah kemudian ada bandul nih atau anting. Bandul atau anting ini berfungsi untuk apakah si timbangan ini sudah seimbang posisinya, tidak gejok kanan dan gejok kiri, yang pengaruh tadi dari si yang tuas atau mur yang bawah ya. Jadi jangan sampai nanti si bandulnya berada di luar dari di sininya nih ada. Oke, kemudian kita ke bagian atas ya. Ada yang bagian atas dari timbangan, termasuk ada di sini nanti namanya adalah tumpuannya ya. Jadi ini ada tumpuannya. Nah ini harus, atau pisau atau tumpuannya ini harus menampung dari yang mengikat si piringannya. Jadi harus berada tepat di tumpuannya ya, seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ini di luar, misalnya seperti ini. Nah ini akan membuat si timbangan itu gejok atau tidak seimbang. Nah bagian terakhir adalah ini mur yang berada di kanan dan kiri. Jadi di kanan dan kiri ini ada. Nah ini bisa untuk menambah beban ya. Kalau dia diputar ke arah dalam maka akan menambah bebannya ke sebelah sana kalau yang sebelah kanan ya. Kalau diputar ke arah luar bebannya akan bertambah sebelah sini. Ini digunakan ketika akan menyetarakan ya. Ketika nanti menyetarakan bisa bermain dengan si mur yang ada di sini. Ini juga sama ya. Nantinya kalau diputar ke dalam bebannya akan bertambah ke sebelah kanan. Kalau diputarnya ke arah luar bebannya akan bertambah di sebelah kiri. Itu adalah bagian-bagian dari timbangan yang mungkin kalian harus tahu dan nantinya akan bermanfaat ke depannya ya. Baik, kita coba proses untuk menyetarakan timbangan. Jadi sebelum timbangan itu digunakan, timbangan gram terutama ya harus disetarakan. Begitu juga timbangan miligram ya. Dua-duanya harus disetarakan. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Seharusnya di dalam piringan ini tidak ada apa-apanya terlebih dahulu. Jadi artinya kondisinya harus bersih di dalam piringan ini ya. Kemudian setelah itu baru kita putar. Kalau kejadian misalnya ternyata gejok kemudian belum setara seperti ini contohnya, ini masih berat ke sebelah kiri, maka nanti caranya adalah bisa dengan memainkan si mur yang ada di sebelah kanan dan kiri ini. Ini saya contohin misalnya ternyata gejoknya banyak gitu ya. Contohin ini di sebelah kiri semua, saya putar coba ya. Nah misalnya seperti ini, maka dia gejoknya akan terlihat ya berat ke kiri. Ada dua cara sebenarnya. Kalau misalnya ini udah tinggal sedikit lagi, kalian tadi bisa memainkan atau memutar si yang murnya ya, kanan dan kiri. Jadi nambah bebannya ke sebelah kanan, atau kalian di kotak
yang kalian beli ya, di kotak praktek kalian, bukan di loker ya, di kotak yang kalian beli itu ada peluru, nanti kalian bisa gunakan. Ini saya misalnya contohin ya, ini pelurunya sudah digunting ya, ini pelurunya. Atau mungkin kalau yang beratnya lebih banyak ya, kalian bisa pakai peluru yang lebih besar yang utuhnya. Ini peluru yang utuhnya ya. Nanti kalian tambahin ininya kemana? Nanti tambahinnya ke piringannya di dalamnya. Contoh ya, diturunkan dulu. Jadi kalau posisi mau mengecek timbangan atau menimbang, dia harus naik ya. Tetapi kalau misalnya mau menambah beban ya, kalau mau menambah beban atau mau mengutak-atik ya, dia harus posisinya standby atau diam dulu. Contoh, ini kan tadi beratnya ke sebelah kiri ya, maka kita tambahkan yang sebelah kanannya, simpannya di piringannya. Kemudian kita cek, ternyata lebih berat ke sini. Maka kalau kasusnya seperti ini ya, ini turunkan lagi, ini bisa digunting. Nanti kalian gunting pakai gunting yang sudah ada di kotak praktek ya. Misalnya kalian bagi dua, ini saya tadi sudah menggunting, tambahkan ke sini. Kemudian cek kembali apakah sudah setara atau belum. Ya seperti ini, sudah setara ya. Dengan adanya tadi penambahan dari penambahan dari peluru ya yang kalian punya. Atau kalau misalnya nggak mau tambahkan peluru ya, karena kalian harus menggunting prosesnya, kalau sudah tinggal sedikit lagi mau setara, tadi saya sudah menyampaikan putar saja yang murnya. Kita coba putar saja ya yang murnya ke arah kanan supaya bobotnya bertambah ke sebelah kanan. Yang sebelah sini pun sama, kita coba. Nah, kita cek. Masih belum ya, masih agak berat ke sebelah kiri atau ya masih sebelah kiri ya. Oke, kita coba tambahan lagi, bebannya ditambahkan ke sebelah kanannya. Oke, kita lihat malah berat sebelah kanan sedikit ya. Oke, Pak, memang harus setara banget ya? Ya. Oke, cukup ya. Sudah setara. Seperti ini proses menyetarakan. Kalau sudah, kita coba tambahin perkamen ya. Sudah setara belum? Ini juga harus seperti ini prosesnya, biar nanti pada saat menimbang kalian tidak kurang atau malah tidak berlebihan nimbangnya, sesuai. Oke, sudah ya. Sudah setara ya. Oke, dengan ini proses penyetaraan dari timbangan sudah selesai seperti itu. Menyetarakan timbangan yang miligram pun sama prosesnya. Jadi lihat piringannya terlebih dahulu apakah ada isinya, dibersihkan, kemudian dicek ya. Setelah ditambahin si alas tadi ya, dicek, kemudian apakah berat ke kanan atau ke kiri. Kalian bisa nambahkannya dengan peluru tadi, bisa kalian gunting atau bisa langsung dimasukkan ke dalam piringannya kalau memang ternyata gejoknya terlalu berat gitu ya, atau bisa memainkan si murnya. Kalau yang timbangan miligram saya nggak tahu apakah semuanya bisa dimainkan murnya gitu ya, barangkali ternyata nggak bisa, nanti harus dengan tambahan peluru yang kalian harus gunting-gunting. Seperti itu cara menyetarakan timbangannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengenal anak timbangan yang ada. Jadi kalian punya dua anak timbangan ya. Kalau yang ini tersedia, ini namanya timbangan gram. Ini tersedia di lab resep ya. Kalau yang satu laginya ini adalah anak timbangan miligram yang kalian punya, yang kalian kalau beli paket ya, yang kotak praktek ini dapat juga ya. Nah, sekarang kita coba yang anak timbangan gram terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian buka yang anak timbangan gram ya. Nah, isinya ada berapa saja? Dimulai dari yang paling kecil ya. Ini adalah anak timbangan yang 1 gram. Jadi dia paling kecil ya, jadi paling depan. Ini ya. Nih, anak timbangan 1 gram. Yang sebelah sini adalah ini 1 gram nih. Ini 1 gram ya. Kemudian ini 2 gram, ini 2 gram, 5 gram, dan 10 gram. Yang biasa dipakai itu 1, 2, 2 ya. Kalau 5 sama 10 ini jarang, kecuali sediaannya udah sediaan bedak ya. Kalau sediaan puyer atau kapsul masih yang pakai 1, 2, 2 aja ini. Oke, ada 1 gram yang paling depannya, kemudian ada 2 gram ya. Ini yang biasa digunakan. Oke, karena membedakannya sangat gampang sih. Ini terlihat tipis ya, tipis sekali malah ya. Terlihat tipis sekali. Kemudian yang 2 agak tebal
ya bagian ininya ya. Oke. Apalagi 5, kalian coba lihat ini 5 lebih tebal ya. Dan juga ini 10 apalagi ya, sampai banyak lah gitu. Apalagi kalau kalian biasa dagang bantuin ya. Kan tim ininya gede-gede anak timbangannya ya, kilo-kiloan ya. Oke, ini anak timbangan gram. Ya, kemudian yang saya buka berikutnya adalah anak timbangan yang miligram yang kalian punya, kalian beli gitu ya, yang kotak. Nah, ini ada berapa saja? Saya coba tumpahkan di sini saja kali ya. Tumpahkan di sini saja, nanti saya tunjukkan satu persatu. Oke, dari yang pertama, ini yang paling besar adalah anak timbangan 500 mg. Jadi dia bentuknya bulat, ya bentuknya bulat dan dia besar. 500 mg ini hanya ada satu ya, yang 500 mg. Oke, bedanya apa sih? Kalau ini kan gram nih satuannya, kalau yang ini miligram. Jadi tolong bedakan antara satuan gram dan juga miligram. Gram, 1 gram itu 1000 mg. Nih, 500 mg. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada anak timbangan 200 mg. Yang 200 mg ini bentuknya persegi dan ada 2. Ini 200 mg. Ya, 200 mg ada 2 ya. 200 mg. Kemudian di bawahnya lagi ada anak timbangan 100 mg. Nah, ini 100 mg mana nih? Ya, ini 100 mg. 100 mg ya, betul. Sebentar. Iya, betul. Ini 100 mg. Jadi yang ada 2 tadi, 200 mg ada 2, 100 mg juga ada 2. Ini adiknya ya. Berarti yang lebih kecil, intinya mah lebih kecil ya. Kemudian ada lagi dia yang 50 mg yang bentuknya bulat. Jadi kalau angkanya 5, angkanya 55 itu 500, kemudian 50 itu bentuknya bulat. Bentuknya bulat ya. Ini 50 mg. Ininya kelihatan sih sebenarnya kalau kalian nanti langsung prakteknya angkanya ada 50, 500, jadi terlihat ya. Ya 500 ada 1, 200 ada 2, 100 ada 2, 50 mg juga ada 2. Next, kemudian ada di bawahnya 50 mg yaitu adalah 20 mg. Ya, 20 mg. Ya, 20 mg. Ini adiknya dari yang 50. Bentuknya sama persegi juga. Ya, persegi juga. Jadi yang angkanya 5 saja sekali lagi yang bentuknya adalah bulat ya. Next, adiknya lagi ada tadi 10, ada 20. Ini berarti adiknya adalah 10 ya, lebih kecil lagi dibandingin yang saya yang tadi. Di ini 10, tadi 20 gitu ya. Dan terakhir ini satuan yang paling kecil, anak timbangan yang paling kecil yang ada yaitu adalah 5 mg. Aduh, nggak kelihatan banget nih, ini kayak apa ini nih? Ya, kecil lah intinya, yang 5 mg. Oke, jadi anak timbangan miligram ada berapa saja? 500 ada 1, 200 ada 2, 100 ada 2, 50 ada 2, 20 ada 2, 10 ada 2, dan terakhir 5 mg ada 1. Ya, itu adalah anak timbangan gram dan juga anak timbangan miligram. Oke, untuk yang terakhir ya, coba untuk melakukan penimbangannya. Tadi sudah mengenal bagian-bagian timbangan, kemudian mengenal anak timbangannya, juga tadi sudah proses menyetarakannya. Nah, setelah ini barulah proses penimbangannya. Untuk menimbang di timbangan gram itu adalah untuk bobotnya yang lebih dari 1 gram atau lebih dari 1000 mg. Jadi kalau misalnya bobotnya ternyata kurang dari 1 gram, misalnya 950 mg, maka nimbangnya nggak boleh di sini, tapi di timbangan miligram. Nanti terakhir dicontohkan untuk yang menimbang di timbangan miligram. Yang sekarang kita fokus ke timbangan gram terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, di atas 1 gram nimbangnya pakai timbangan gram. 1 gram ini anak timbangannya ya, maka nanti ini anak timbangan ini boleh dipakainya di timbangan gram, nggak boleh dipakai di miligram, karena kalau di miligram nanti kita pakainya fokusnya ini, pakainya yang miligram. Ini hanya bisa digunakan di timbangan miligram, tetapi di timbangan gram bisa pakai kombinasi antara yang gram dan juga miligram. Contoh yang paling gampang misalnya, kita mau menimbang 1 gram ya, menimbang 1 gram atau 1000 miligram ya. Dia simpan di piringan yang sebelah kiri ya, yang di atas ya. Kemudian misalnya kita mau ngambil laktosum ya, laktosum letaknya ada di atas, jadi kalian gampang tinggal ambil saja. Kemudian yang dibutuhkan adalah berikutnya adalah sendok. Nah, sebelum kalian mengambil si bahannya harus dielap terlebih dahulu ya dengan lap yang warna putih. Kemudian kalian nanti ambil
Saya contohkan saja ya. Misalnya ini ngambil, kan harusnya 1 gram ya. Karena dia harus 1 gram, simpan di sebelah sini ya. Nah, ini coba kita ambil sedikit terlebih dahulu laktosumnya ya. Kita coba putar si tuasnya. Nanti sih kalau pada saat posisi menimbang, kalian pakai sarung tangan ya, nggak boleh dengan tangan kosong dan hampa seperti ini ya. Nah, nanti si anak timbangan yang gram ini nyimpannya jangan di sini, tapi nanti di sebelahnya timbangan ini biar kelihatan aja ya. Demonstrasinya biar kelihatan saja kalian menimbangnya seperti apa ya. Nah, ini kita tadi sudah ambil 1 gram, kita coba putar tuasnya. Karena dia harus 1 gram, kita lihat dia masih bobotnya di sebelah kiri, artinya timbangannya masih berat ke sebelah kiri, artinya bahannya atau si obatnya ini belum mencapai 1 gram. Kita turunkan dulu, putar lagi ke sebelah kiri ya si tuasnya, kita tambahkan si laktosumnya ya. Kemudian kita coba. Sudah ya, ini adalah 1 gram. Pak, gimana kalau misalnya kelebihan Pak? Ngambilnya kebanyakan kaliannya misalnya. Kebanyakan nih. Nah, dia bobotnya kan di sebelah kanan kan ya? Di sebelah kanan, berarti kan harus dikurangi nih. Nggak bisa seperti ini, karena ini lebih dari 1 gram. Maka, turunkan kembali si tuasnya, kalian ambil, bisa bantu dengan tangan kiri mengambilnya. Kemudian pindahkan lagi ke botolnya. Kita putar lagi. Masih kelebihan, ambil lagi sampai 1 gram ya. Ya, ternyata masih. Tahu gitu nggak usah ditambahin ya, udah 1 gram aja tadi tuh. Ya, sekarang malah kurang nggak nih? Enggak ya, enggak lah, udah ya, jangan ngerjain saya. Udah, jadi 1 gram ini caranya seperti ini ya. Oke, ini hanya contoh, jadi saya nanti kalau misalnya pada saat mau meracik, ini disimpan di meja ya. Kemudian kalian nimbang yang lain, jangan lupa ini si sendoknya setelah dipakai dan sebelum dipakai dielap dengan lap yang warna putih tadi ya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah nimbang 1 gram, karena dia masih anak timbangannya cuma pakai yang 1 gram saja. Kita coba contohkan menimbangnya yang lebih dari 1 gram ya. Ini tadi saya pakai lagi ya. Saya setarakan lagi aja deh. Oke, setara ya. Misalnya, Pak, gimana kalau misalnya kita kombinasi, Pak? Tadi kan 1 gram itu kan hanya yang digunakan adalah anak timbangan yang 1 gram saja ya. Kalau ini 2 misalnya. Ini 2 nih. Nah, misalnya coba menimbang 1,5 gram. 1,5 itu kan berarti 1.500 mg. Nah, 1.500 itu kan berarti penggunaan anak timbangannya adalah 1 gram dan juga 500 mg. Saya tumpahin aja deh biar nggak susah. 500 mg. Jadi begini kombinasinya. 1 gram dan juga 500 mg. Ini menimbang 1.500 mg atau 1,5 gram. Caranya sama kayak tadi. Ambil bahannya, jangan lupa dilap ya si sendoknya. Kemudian kalian ambil, kemudian kalian putar tuasnya sampai setara si obatnya 1.500 atau 1,5 gram. Itu kombinasi. Dan banyak kombinasinya sampai dia terakhir angka 5 mg. Jadi kalau semakin angkanya semakin banyak atau panjang, maka anak timbangan yang diambilnya juga semakin banyak. Misalnya, contoh apa ya? 1,85 gram artinya adalah 1.850 gram. 1,85 atau 1,850 ya, 1.850. Maka anak timbangan yang diambil 1 gram, kemudian 500 mg, 1.800. 1 gramnya udah, 500-nya udah, 800 nggak ada ya Pak? Nggak ada, karena adanya 500. Tadi ada berapa lagi untuk mencapai 800? 200 gitu ya. Baru berapa tuh berarti? 1.500 tambah 200, 1.700. Kemudian ada berapa lagi? Oh, ini yang 100 nih kayaknya, salah deh. Oh, ini yang 100. Ini yang 200. 1.500 tambah 200 berarti 1.700. Tambahan yang 100 nih. Jadi berapa? 1.800. Tadi yang mau ditimbang berapa? 1.850. Berarti kurangnya berapa kalau sudah 1.800? Kurang 50. 50-nya tambahkan di sini. Nah, ini adalah kombinasi. Ya, jadi ada gramnya, ada juga miligramnya. Setelah menyiapkan anak timbangannya, seperti biasa ambil bahannya, kemudian kalian timbang. Kalian putar tuasnya. Seperti itu. Itu kalau kombinasi ya. Jadi semuanya dipakai anak timbangan gram dan juga anak timbangan miligram.
Kalau yang nanti miligram nggak dipakai yang ini ya, hanya dipakai yang miligram saja. Nah, kita coba deh yang anak timbangan miligram ini kita pakai di timbangan miligram. Ya, oke. Ini adalah timbangan miligram ya. Perbedaannya dengan timbangan gram hanya ada tutupnya aja sih sebenarnya. Nah, ini kan ada penutupnya ya, ada pintunya. Kemudian ini kalau tadi di timbangan gram adalah untuk menimbang di atas 1 gram, yang ini timbangan miligram adalah di bawah 1 gram. Artinya nanti kalian pakai anak timbangannya adalah yang miligram saja. Jadi nggak pakai anak timbangan gram. Anak timbangan gram hanya untuk yang gram. Kalau miligram di sini dan juga di timbangan gram ya. Oke, seperti biasa harus kalian setarakan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya sudah setara, baru kemudian kita bisa untuk menimbang. Penggunaannya sama, nanti ada pakai perkamen untuk alasnya ya, di atasnya. Nah, ini perkamennya lebih kecil. Jadi perkamen yang gede dibagi 2 ya, digunting dibagi 2 untuk digunakan sebagai alas di yang timbangan miligram. Oh, ternyata nggak setara nih. Oh, ternyata nggak setara. Coba kita tuker perkamennya. Ngaruh ya Pak? Jadi kita coba dulu. Tuh, ngaruh kan? Iya, sekarang jadi setara. Oh, aneh ya, aneh bin ajaib. Oke, kita lanjut aja. Kita coba menimbang. Nah, tadi kan pakai anak timbangan yang miligram nih. Ya, kalian sudah tahu tadi kombinasinya ya. Ada sekian. Kalau ini kan berarti nggak lebih dari 1 gram ya, atau kurang dari 1 gram. Maka yang paling gedenya adalah 990 ya, berarti 995 malah ya, bisa menimbang di sini. Nah, yang paling gampang adalah ini harusnya tadi di timbangan gram ya, ditumpahin ya sebentar. Saya ambil dulu. Ini anak timbangan gram. Nah, jadi nanti perletakannya adalah si timbangan gram ini di sebelahnya anak timbangan gram ini di sebelahnya timbangan miligram, atau di antara timbangan miligram dan juga timbangan gram. Nah, nanti si anak timbangan yang miligramnya ini harusnya adalah disimpannya di sini. Ya, disimpannya di sini. Jadi biar nggak berantakan kemana-mana, simpan aja di sini. Si anak timbangan miligramnya ya. Kemudian ini wadahnya bisa ditaruh di tempat lain. Nanti harusnya ini taruhnya di sebelah sana ya. Oke, misalnya kita akan coba menimbang berapa? 500 gitu ya. Maka kita ambil 500 mg. Kayak tadi ya, di sebelah kiri adalah si anak timbangannya, di sebelah kanan ini nanti adalah si obatnya. Kita coba contoh. Kembali lagi menimbang laktosum ya. Seperti biasa nantinya dielap lagi pakai lap yang warna putih ya. Dilap pakai yang warna putih, kemudian kalian ambil, kemudian kalian simpan sini dan seperti biasa diputar. Seperti ini ya, nantinya diputar. Nah, ini kan belum ada bahannya nih, jadi berat ke sini otomatis. Ini kan ada anak timbangannya. Ya, caranya sama seperti itu. Nanti kalau sudah, kalian ambil. Nanti kalau misalnya mau ngecek timbangannya, mau ngecek apakah sudah 500 mg atau belum, kalian putar. Ya, seperti itu. Caranya sama, hanya perbedaannya tadi penggunaannya atau fungsinya adalah untuk yang di bawah 1 gram ya, untuk yang miligram. Kalau yang gram, sekali lagi di atas 1 gram. Anak timbangannya adalah anak timbangan yang miligram ya, penggunaannya. Ada 500, kemudian 200, 100, 50, 20, 20, 10, dan terakhir 5. Jangan sampai salah, seperti itu ya. Kalian coba belajar untuk mengkombinasikannya. Misalnya mau menimbang berapa? 150, berarti 100 plus 50. 140, berarti 100, 20, 20. 570, 550, 20. Itu kombinasi-kombinasinya ya. Dan angka terakhirnya itu nggak bisa kurang dari 5 atau di atas 5-nya yang ganjil. Contoh misalnya 127 mg itu nggak ada, nggak bisa kita timbang ya, harusnya 125 atau 130 begitu. Nah, untuk mengenal nanti teori-teorinya terkait dengan ini anak timbangan, nanti lebih di DDK ya, nantinya lebih ke DDK-nya untuk yang teori si anak timbangannya. Misalnya untuk perhitungannya melatih kalian itu di DDK. Nah, jadi itu untuk timbangan miligram, pengenalannya, kemudian penyetaraannya hampir sama, dan cara penimbangannya juga sama. Ya, seperti itu. Oke, itu dia tadi kalian sudah mengenal anak timbangan miligram, anak timbangan gram, timbangan miligram, dan juga kalian menyetarakan timbangan serta menimbang obatnya ya. Semoga itu semua nanti bisa kalian lakukan pada saat praktikum resep ya. Nanti segera muncul jadwalnya ya. Kalau kalian masih belum paham, masih belum mengerti ya, masih belum bisa, nggak usah khawatir. Videonya bisa kalian ulang-ulang, bisa kalian coba lihat terus ya sampai kalian paham, dan juga nanti kalian bisa prakteknya ya mulai hari Senin insya Allah.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video Farma Kreatif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.